Shalom, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik, yang memelihara setiap ciptaannya dengan kuasanya, dengan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Puji syukur kepada Tuhan, karena kita pun adalah bagian daripada ciptaannya yang terus dijaga dan dipelihara. Yesus Gembala yang agung, Gembala mengembalakan kita, menuntun kita, memelihara kita dalam segala keadaan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ibu Bapak, saudaraku yang baik, Julius Yiner pernah mengatakan, "Aku akan menyalakan lilin di atas puncak gunung Himalaya." Secara logika ini bisa dikatakan mimpi yang muluk-muluk, mimpi di siang bolong, sama seperti ungkapan bagikan punggu merindukan bulan. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Mustahil untuk bisa menyalakan lilin di atas puncak gunung yang tinggi. Kita ketahui gunung Himalaya merupakan salah satu gunung yang tertinggi di dunia. Secara etimologi, Himalaya berarti tempat kediaman salju. Bagaimana mungkin bisa mendaki ke naik gunung Himalaya dan menyalakan lilin di atasnya? Saudara, ternyata ungkapan Julius Yiner ini hendak mengatakan dan mengajarkan bahwa pengharapan menjadikan semuanya bisa menjadi mungkin. Kita ingat dalam Roma pasal 5 ayat 4-5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, hidup kita berjalan atau meniti di atas pengharapan. Ketika hujan berakhir, kita berharap muncul pelangi. Ketika malam berlalu, berharap fajar menyingsing. Ketika tangis usai, berharap tawa bahagia menghiasi bibir kita. Ketika kita dirundung duka cita karena kematian dan pergumulan lainnya, berharap kehidupan datang melalui kebangkitan. Ketika kehidupan di dunia ini berakhir kelak, pintu surga terbuka. Kita berharap, dan itu pasti, dalam iman kepada Yesus Kristus pintu surga terbuka. Sebab pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah. Saudara, memang pengharapan tidak berdiri sendiri. Pengharapan adalah rangkaian dari sejumlah perjuangan hidup, dimulai dari ketekunan. Ketekunan di dalamnya ada kesetiaan dan tanggung jawab. Karena itu, ketekunan melahirkan tahan uji. Setiap hari, saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai bentuk ujian. Ujian bisa datang dari lingkungan kerja kita, tapi juga bisa datangnya dari dalam diri kita. Dalam beberapa hal atau dalam hal-hal tertentu, kita memang membutuhkan ujian untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi. Marilah kita terus kobarkan semangat juang kita, kobarkan semangat iman kita, kobarkan semangat dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Masalah dan tantangan hidup kiranya membuat pengharapan kita bukan padam, melainkan menjadikan pengharapan kita makin berakar, bertumbuh hingga berbuah
di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, hidup kami ditopang oleh pengharapan di dalam iman kepada Yesus. Setiap ada masanya dan setiap masalah ada gumulnya, tetapi setiap masa dan waktu juga tetap dalam kendali Tuhan. Dan karenanya berpengharapan dalam Yesus Kristus merupakan pilihan yang sungguh bijaksana. Ya Tuhan, di masa-masa COVID-19 ini banyak dari cara kerja, cara berusaha, cara berelasi kami yang berubah. Tetapi kiranya pengharapan kami kepada Tuhan tidak berubah. Topanglah hidup kami oleh kuasa-Mu, dan ya Roh Kudus, tuntun hidup kami untuk bisa menghidupi buah roh. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah kiranya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan melalui iman kepada Yesus, ibu bapak saudaraku dimanapun saudara berada, dalam situasi apapun, mari buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.